Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Surya Saputra. Di sini saya akan menyampaikan tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dan di sini saya akan menyebutkan dari anggota kelompok 3. Yang pertama, Muhammad Samsul Arifin. Yang kedua, Juan Excel Ronaldio Zaka Putra. Yang ketiga, Muhammad Zain Firdaus. Yang keempat, Rizkian Dwi Prasetyawan. Yang kelima, saya sendiri. Keenam, Lutfian Syah Maulana. Yang ketujuh, Umar Mukhtar Khaizar. Di sini saya akan menyampaikan poin-poinnya. Poin pertama, yakni pengertian paradigma Qurani. Poin kedua, yakni fungsi hukum Islam dalam kehidupan modern. Yang ketiga, macam-macam hukum Islam. Yang keempat, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan sistem hukum Islam di Indonesia. Dan yang kelima itu adalah kesimpulan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, materi pertama, pengertian paradigma Qurani. Paradigma sendiri adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Sementara itu, paradigma Qurani adalah cara berpikir suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran harus dijadikan sebagai paradigma? Bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan pedoman yang diyakini kebenarannya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan agar manusia tidak berada di kegelapan dan menuju jalan yang terang. Al-Quran juga merupakan petunjuk umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk memiliki sifat universal, atau isi dari Al-Quran tidak hanya diperuntukkan untuk beberapa orang saja, melainkan seluruh umat manusia. Bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai paradigma? Selain sebagai pedoman umat Islam, Al-Quran juga berperan penting dalam pendidikan karena Al-Quran dapat mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang berbudaya dan berperadaban. Al-Quran juga sangat menekankan pentingnya pendidikan yang disampaikan dalam surat Shad ayat 29. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi kedua yaitu fungsi hukum Islam dalam kehidupan modern. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, manusia dengan benda, hingga manusia dengan lingkungan hidupnya. Adapun fungsi hukum Islam adalah pertama, fungsi ibadah, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, fungsi zawajir, fungsi tandim wa Islam al-ummah. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, untuk materi ketiga adalah macam-macam hukum Islam. Macam hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih. Hukum syariah secara epistemologis berarti jalannya tamat keluarnya air minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syariah itu identik dengan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang pada surat Al-Madinah ayat 4, Asy-Syura ayat 13, dan Al-Jasiyah ayat 18. Dan perkembangan selanjutnya, kata syariah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam yang baik,
yang ditetapkan langsung oleh Al-Quran dan Sunnah maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia atau istijad. Kata fikih bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya sedang baik. Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kitab Ushul fikihnya adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah dan yang dikaji oleh dalil-dalilnya secara terperinci. Dan di definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fikih itu bukanlah hukum syariah yaitu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara, karena fikih hanya merupakan interpretasi yang bersifat zanni, yang terkait dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Maka fikih senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Poin keempat, kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan sistem hukum Islam di Indonesia. Kontribusi mencakup lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, lahirnya UU Perkawinan, lahirnya Pengadilan Agama, pengolahan zakat, poin tambahan. Pajak menurut pandangan Islam menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern, menayangkan alasan mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern, menggali sumber historis, filosofis, psikologi, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Pajak menurut pandangan Islam. Pada dasarnya, harta setiap muslim haram untuk diambil tanpa hak dan mukus telah dilarang oleh Nabi SAW. Kewajiban seorang muslim pada hartanya telah dijelaskan syariat, dan pajak tidak termasuk bagi dari kewajiban harus ditunaikan dari harta. Bahkan Nabi SAW dalam keadaan genting saat akan perang tidak pernah menarik pajak. Beliau lebih memilih cara berhutang kepada sahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo, serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan menghadang musuh. Dalil selanjutnya adalah syariah. Andai hal ini dibuka, maka menjadi kesempatan bagi penguasa yang zalim untuk mengambil harta umat Islam. Pajak tidak pernah ditetapkan para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penguasa dan khalifah di masa ke-6 Islam. Maka menarik pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Selanjutnya, para ulama yang memperbolehkan menarik pajak dalam kondisi syariat tertentu, di antaranya Al-Juwaini, Zatibah, para ulama Andalus, dan ulama mazhab Hanafi dan Ummu Taimiyah, dengan syarat ada aja kebutuhan real suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata, pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya. Pemasukan negara dari jizah, keras, dan lain-lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain, kas baitul mal kosong. Ibnu Al-Arabi berkata, kas negara habis dan kosong. Bermusyawarah dengan ahlul ilil waladil, para tokoh ulama. Ibnu Al-Arabi berkata, tidak hal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama. Ditarik dengan cara adil
dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya. Dan mampu Al-Haytami berkata, menolak mudarat umat merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memiliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokok. Tuhfat Muhtajir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya ialah konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hal orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normatif filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoretis. Selanjutnya, menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan turunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, mengajak manusia agar saling menolong. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemoderanan pada zaman silam, Anda dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman kemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut dengan masa keemasan Islam. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh
rekan saya. Sekian dari saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekarang poin kelima yaitu kesimpulan. Kesimpulan, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.